Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub, wa fadlihi wa rahmatihi tuqarribuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-khaliqul mahmud. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذات الإكرام والجود وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز من اتقى وقد خاب من كفر. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أرسل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hadirul mukarramin wa tullul mu'addin jamaah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan yang barokah ini, di hari Jumat yang barokah ini, marilah kita sama-sama rangkai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inayah dan hidayahnya kita bersama-sama dapat menjalankan suatu kewajiban kita. Itu seperti mana? Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari asimbar ini informasi khusus pribadi dan untuk semua, mari kita sama-sama berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk terus melakukan amal-amal soleh kebajikan, dan mudah-mudahan ini semuanya menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hidup kita. Dan berusaha kita semua kita terus menjauhkan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semampu kita juga dengan cara imtithal awamirillah wa ijtinab an-nawahi. Hadirul mukarramin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mengalami sebuah kegagalan di dalam hidup kita. Mungkin kita lakukan hal-hal sesuatu yang belum kita berhasil. Ternyata di ujung sana kita mengalami dalam hidup selalu perbuatan kita. Maka diambil dari kita seorang mufti besar Universitas Al-Azhar Mesir. Di dalam kitabnya beliau berkata ada 5 penyebab di antara pertanyaan kehidupan kita. Dan kami beliau mengatakan masalah puasa khamsa, ada 5 penyebab kenapa keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-bu'du 'anis shalah, jauh dari sholat. Mengapa dikatakan begini? Di dalam syariat itu mengatakan bukan hanya jauh dari sholat, tapi orang yang suka mengakhir-akhirkan dalam sholat. Termasuk di antaranya salah satu perkataan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hidup di antara azan dan salat.
Kita dilahirkan di asalnya dan ketika kita meninggal juga disebabkan oleh orang lain. Banyak di antara kita selalu mengalami sholat. Mungkin ketika ada berkumandang hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita berbahagia. Allah sudah siap berbahagia. Di antaranya ibadah di dalam sholat. Tetapi mungkin kita ketika bekerja, terus kita bekerja tidak mengingatkan semua tersebut. Ketika kita rapat di kantor, terus kita melakukan dari itu terus kita merasakan semua Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Allah melalui Rasulullah SAW menitipkan kepada Muhammad dengan hadisnya. Sallimu ala yahudi wa nasara wa la tusallimu ala yahudi ummah. Bergaulilah oleh bahkan orang Nasrani dan Yahudi pun silakan bergaul asalkan dan bentuk ibadah. Silakan bergaul dalam bentuk ibadah. Tapi jangan bergaul dekati, jangan bergaul dan menghormati Yahudi dan umat. Masya Allah. Kemudian para sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Siapa Yahudi dan umatmu? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzina yasma'una al-adhan wal iqamah wa la yahduruna al-jama'ah. Yaitu orang-orang yang ketika mendengar azan, mendengar seruan Allah, dan kemudian melakukan iqamah dengan hormat dan tidak bersedia untuk berserta sholat berjamaah. Itulah yang tidak umatku karena dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jangan level ini kita santai, jauh level ini dari kita dan jiwa kita dari sangat berbahaya ini. Karena sebab Yahudi dan Nasrani saja diberitakan oleh Rasulullah untuk kita bergaul dengannya. Asalnya kepada kita, Yahudi yang umat Islam jangan ditemani atau digaulkan, maka ada termasuk yang merusak agama. Kemudian kata Syekh Ali As-Sa'udi, seorang beliau Masyayikh Al-Azhar mengatakan di dalam sebuah kitabnya juga yang kedua, menyebut keberkahan yang Allah akan dalam kehidupan kita adalah Aisyahul walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita. Akhir sekali Islam hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Apakah kita sudah mempunyai? Saya berkata mereka pun semua berkata saya tidak orang tua kita sudah berlalu. Apalagi hal-hal yang menyakitkan daripada hati orang tua kita. Kedua, orang tua tidak ada harapan. Ketika doanya sangat dikabul oleh Allah SWT dan sumpah serapah itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu, kita mungkin sering mencari perkara di mana-mana. Dia jauh-jauh tidak pernah bekerja, tapi mungkin orang tua kita sendiri di depan rumah kita, bahkan di rumah kita berhati, kita tidak berjalan, sehingga ini berbeda daripada keberkahan di kehidupan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki daripada hubungan kita dengan kedua orang tua. Apabila orang tua bersedia, jangan lupa kita selalu membacakan doa setiap habis sholat. Atau lebih betul-betul wajib. Yang ketiga, beliau berkisah dalam kitabnya Al-Bu'du 'anil Qur'an. Penyebab keberkahan diangkat dalam kehidupan kita adalah jauh kita dari Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Pada zaman ini, menurut hadis Rasulullah SAW, beliau sangat bersabda, "Ittabi'u ummati di akhir zaman,
Al-Qur'ana mahfuz. Di akhir zaman nanti umatmu menjadikan Al-Quran itu menjadi hal yang sia-sia. Banyak Al-Quran yang dihafal, banyak sekali putusan diberikan, tapi amalnya dalam Al-Quran sekali masalah. Apa-apa yang bersinar dan tersurat dalam Al-Quran kadang-kadang tidak terjadi dalam kehidupan. Banyak hafal tentang hadis, banyak hafal tentang Al-Quran, ayat-ayat tentang surat, tapi dia sendiri tidak tahu surat. Hafal ayat-ayat Al-Quran tentang beberapa baik dan sesama dan bertanda, tapi dalamnya dan kebersamaan jauh dari ayat-ayat yang dihafalkan. Banyak hafal Al-Quran tentang bagaimana berbuat baik kepada seluruh umatnya, tapi kelalaiannya itulah kita hidupan dan berbaik makhluk menjadi hal sia-sia dalam kehidupan di akhir zaman menurut Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya ada Syekh Ali Asy-Sya'rawi dalam kitabnya adalah Mujazatus Musawwaratu ala Tulisan, yaitu orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik daripada akhlak. Hati sekalian nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berteman dengan orang yang membawa kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak banyak orang yang tidak perlu bersedar dengan teman-teman yang terbaik dalam pergaulannya, maka itulah sebenarnya. Maka ada penyesalan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran ayat Al-Quran surah Al-Quran ayat 28, ya laitani ittakhadtu ma'a rasulina sabila, wa ya laitani ittakhadtu fadila. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya Allah, aku menyesal mengapa aku ketika hidup di dunia tidak mengikuti jalan-jalan Rasul, dan aku sangat menyesal ketika di dunia aku berteman akan bersempurna yang tidak mengajarkan kepada hal yang kebaikan. Melindungi kaum ya Allah, itulah penyesalan umat-umat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika kita hidup berhisab nanti, tentunya ada hanya dua jalan. Kita surga atau kita masuk neraka. Ketika ada saudara kita teman kita yang semasa hidupnya sholat berjamaah, puasa berjamaah, berbuka berjamaah, puasa sunat bersama-sama, dia mulai bersama-sama, melihat dia di surga. Ada temannya yang dipaksa Allah untuk masuk ke neraka, maka itu tidak berkata pada temannya yang diseret ke neraka, ya Allah ya Rabb, ketika kami di dunia bersama-sama beribadah berjamaah melakukan hal-hal kebaikan, beribadah Islam maupun amal yang nasib dan baik, mengapa kau lemparkan temanmu ke dalam neraka? Itu saja Allah. Allah tidak menolak permintaan hamba-hamba yang tidak surga, maka seketika itu Allah mengabulkan permintaan penduduk surga yang tidak terpanjang untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allahumma rzuqni suhbatan sholihin ya'muruni bil ma'ruf wa yanhani 'anil ma'siyah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rezeki tempat yang baik yang mengantarkanku dari surga, dan berikan aku kebaikan-kebaikan darinya, dan aku
yang mengajak saudara-saudara kepada menjauhi dari larangan Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Sebab di dalam sebuah amalan mengatakan sebiqah man sodaqaka wala man sadaqaka. Temanmu adalah yang membenarkan ketika kamu salah melakukan hal-hal kesalahan, bukan temanmu yang selalu membenarkanmu ketika kamu melakukan kesalahan karena kamu melakukan kekayaan. Itulah teman sejati, yaitu jika orang kepada Allahumma salli supaya sholihin, teman yang baik bukan rezeki, lingkungan yang baik bukan rezeki buat kita. Kita bertahu dengan kata-kata yang baik yang mengajak kepada kebaikan, kesudahannya dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menurut Syekh Muhammad Asy'ari di dalam kitabnya adalah menjelaskan, yaitu ada ridha bil qada. Yaitu diangkatkan keberkahan dalam kehidupan kita